Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Dugaan seorang dokter melakukan pelecehan terhadap istri pasien di salah satu rumah sakit di Banyuasin resmi ditetapkan sebagai tersangka. Polisi gagalkan peredaran 5 kg narkoba jadi sabu-sabu di Kabupaten Pali. Bacagub dan Bacawagub Sumatera Selatan temui Alex Nurdin, mantan Gubernur Sumatera Selatan di Lapas Pakjo Palembang menuai kontroversi. Kita ke informasi pertama. Dugaan seorang dokter melakukan pelecehan terhadap istri pasien di salah satu rumah sakit di Banyuasin ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan status tersangka usai bukti dianggap kuat dari gelar perkara yang dilakukan polisi. Dokter berinisial MYD yang melecehkan seorang istri pasien di salah satu rumah sakit di Kabupaten Banyuasin pada Desember tahun lalu ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan status tersangka ini usai bukti dianggap kuat dari gelar perkara yang dilakukan polisi. Meski ditetapkan sebagai tersangka, Dr. MYD belum dilakukan penahanan oleh pihak kepolisian. Dalam waktu dekat, tersangka akan kembali dipanggil untuk diperiksa terkait adanya kesepakatan damai antara korban dengan pelaku. Jadi perkembangannya untuk terlapor ini sudah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 17 April 2024. Dan untuk selanjutnya nanti akan dilakukan pemanggilan sebagai tersangka untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ini kan ada kabarnya dokter sama korban sudah berdamai. Untuk tindakan hukumnya seperti apa, Bu, yang ditangani oleh kita, Bu? Untuk perdamaian nanti kita menunggu perkembangan lebih lanjut dari penyidik untuk informasinya seperti apa. Kuasa hukum korban membantah telah berdamai dengan tersangka dan meminta polisi untuk menahan tersangka dari statusnya. Pidana mengenai asusila ini tidak dikenal di luar peradilan. Jadi harus selesai melalui proses peradilan kecuali terhadap pelakunya itu anak. Jadi kalau pelakunya itu anak bisa dia stop. Tapi dalam hal ini karena dia pasal 6B tidak bisa stop, bukan aduan 6B itu. Jadi perkara ini baik bagaimanapun berdasarkan ketentuan hukumnya harus tetap proses jalan meskipun ada damai. Damai itu hanya sekedar meringankan hukuman nanti. Sebelumnya, pelecehan yang dilakukan tersangka terjadi di salah satu rumah sakit Kabupaten Banyuasin pada Desember tahun lalu, saat korban tengah menjaga suaminya pasca operasi. Kasus ini pun ramai di media sosial setelah rekaman kamera pengawas tersebar. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Kota Palembang. Tersinggung ditegur istri saat main judi daring, seorang suami aniaya istri hingga mengalami luka lebam. Tak terima perlakuan sang suami, korban melaporkan kejadian ke polisi. Seorang ibu rumah tangga bernama Tri Apriana mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polda Sumatera Selatan pada Selasa lalu. Wanita berusia 31 tahun itu menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga saat menegur sang suami yang tengah asik bermain judi daring. Kejadian berawal saat sang istri menegur suaminya yang sedang bermain judi daring. Pelaku tersinggung berujung adu cekcok hingga penganiayaan terhadap korban. Setelah melakukan penganiayaan, pelaku langsung melarikan diri. Jelas masalah ekonomi dan uang itu pasti. Ya biasa. Itulah, iya masalah lain tidak katik. Nah, semenjak dia gila slot ini tidak sudah. Sudah berapa lama dia gila slot? Sering lah dia tuh ngulang-ngulang. Kadang-kadang ada Ya juga. sudah selama ini sudah berapa lama? Setahun, 2 tahun? Dia lah setahun ini. Setahunan ini. Iya. Jadi barang-barang harga kita habis lontak. Tidak ngabis ke barang tidak sebenarnya. Dia juga tidak pula beratnya ngabis ke harta tidak sebenarnya. Ini laporan korban telah diterima oleh SPKT Polda Sumatera Selatan dan akan ditangani oleh Subdit Renakta Perlindungan Perempuan dan Anak. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Kota Palembang. Kepergok mencuri ponsel, 2 orang pencuri dihakimi warga di Kota Palembang pada Selasa lalu. Beruntung nyawa pelaku terselamatkan setelah polisi mendatangi lokasi kejadian.
Warga di kawasan Jalan Banten, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang geram berusaha memukul pelaku pencurian ponsel yang sudah ditangkap oleh seorang anggota TNI. Kejadian pencurian ponsel ini berawal saat pelaku bernama Andre ketahuan mengambil ponsel dari dalam tas milik seorang pemuda di gerai pulsa. Korban pun berteriak sehingga warga sekitar beramai-ramai menangkap pelaku. Beruntung nyawa pelaku terselamatkan setelah polisi mendatangi lokasi kejadian. Tangkap di situ terus bawa sini. Nah, itu maling HP-nya di mana, Mas? Kurang tahu kalau maling HP-nya itu. Cuma kita lihat tangkap di situ bawa ke sini, warung sini. Itu pelakunya ada berapa ekor? 2 ekor, yang 1 lari. Yang satu lari ya. Itu dari mana dia lagi tadi, Kak? Dari sini, lari ke sana yang satu. Oh, tiba-tiba dimasai di sini, Kak ya? Iya. Guna penyelidikan lebih lanjut, pelaku kini masih menjalani pemeriksaan di Polsek Seberang Ulu 2. Sementara rekan pelaku berhasil kabur dengan hasil curiannya. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Peredaran narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 kg di Kabupaten Pali digagalkan polisi. Polisi menangkap 5 orang pelaku yang merupakan jaringan sindikat narkoba dari dalam lapas di Sumatera Selatan. Inilah barang bukti narkoba jenis sabu-sabu hasil sitaan Satuan Narkoba Polres Pali. Sebanyak 5 kg paket narkoba bernilai miliaran rupiah ini rencananya akan diedarkan di Kabupaten Pali. Polisi menangkap 5 orang kurir saat berada di Desa Karang Agung, Kecamatan Abab, Kabupaten Pali. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kelima tersangka ini dikendalikan oleh seorang bandar yang menghuni di salah satu lapas di Sumatera Selatan. Untuk status tersangka ini kurir. Jadi dia penggendong. Jadi ada yang memerintahkan untuk mengambil. Yang pasti ini jaringan lapas yang mengendalikan penggendong ini. Maka baik Rahmat Hidayat bin Safruddin dan Heri Efriyadi bin Najamuddin ini adalah dari organ ilir Indralaya. Jauh. Ini Pak, katakan ini sindikat dan Anda? Pasti sindikat atau jaringan. Polisi menduga kelima pelaku ini merupakan jaringan pengedar narkoba antar lintas Kabupaten Pali. Atas perbuatannya, kelima pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara atau bahkan hukuman mati. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali.